Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membangun regenerasi skuad Garuda melalui pengembangan pemain muda berbakat yang tampil di kompetisi domestik maupun luar negeri. Herdman mengungkapkan dirinya lebih tertarik memantau perkembangan pemain muda ketimbang mengandalkan pemain senior. Menurut mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut, Indonesia kini memiliki fondasi regenerasi yang menjanjikan untuk jangka panjang menuju target besar seperti Piala Dunia 2030. Selama berada di Indonesia, Herdman diketahui beberapa kali hadir langsung menyaksikan pertandingan kompetisi domestik Super League guna memantau perkembangan talenta muda Indonesia. Ia menilai regenerasi tidak hanya soal pergantian pemain senior ke junior, melainkan bagaimana pemain muda mendapatkan menit bermain, pengalaman, dan kesempatan berkembang hingga mampu bersaing di level internasional. Herdman secara khusus menyoroti pemain muda seperti Doni Tri Pamungkas yang dinilainya mampu menunjukkan potensi besar selama pemusatan latihan terakhir Timnas Indonesia. Menurut dia, pemain muda Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh apabila mendapatkan pengalaman kompetitif yang cukup, termasuk kesempatan bermain di luar negeri. Herdman optimis generasi pemain Indonesia saat ini mempunyai potensi besar untuk berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Ia menyebut proses regenerasi yang sedang berjalan akan menjadi fase penting menuju target tampil di Piala Dunia 2030. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, pastikan masih memantau pemain potensial untuk skuad Garuda. Beberapa nama memang akan coba dihadirkan untuk menambah kekuatan Timnas di bawah komando Herdman. Apalagi mereka akan berlaga di ajang Piala Asia 2027 yang tentu membutuhkan skuad terbaik. Tentunya ini semua menjadi sinyal hadirnya pemain keturunan baru yang coba diproses segera. Herdman menjelaskan bahwa sampai saat ini mereka masih terus melakukan pemantauan, termasuk beberapa nama yang ada di Jerman, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Melihat sinyal ini, Luke Vickery dan Michelle Baker bisa jadi nama yang diincar karena berkarir di Australia dan Amerika. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari PSSI terkait nama-nama tersebut. Mantan pelatih Timnas Kanada ini melanjutkan mereka membutuhkan pemain yang memiliki kualitas. Salah satunya harus berada dari liga top Eropa atau mereka yang memiliki kualitas. Dia melihat ini akan jadi sarana untuk bisa membangun tim dan tentu saja dengan mimpi besar ke Piala Dunia 2030. Selanjutnya, Herdman mengaku masih banyak pemain yang harus terus dipantau saat ini. Mereka bersama tim teknis terus berusaha mencari pemain-pemain yang bisa dimaksimalkan saat bergabung ke Timnas. Menurutnya, ini adalah tugas besar dan memang membutuhkan waktu agar bisa membangun skuad terbaik. PSSI kini berpeluang mendekati bek Leeds United, Pascal Struijk, untuk proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Peluang tersebut terbuka setelah Timnas Belgia tidak menyertakan namanya ke dalam skuad terbaru menjelang Piala Dunia. Pencoretan bek bertinggi 1,90 meter itu mengisyaratkan bahwa dirinya tidak masuk dalam skema utama Belgia, meskipun ia lahir di Deurne dan sempat dirumorkan kuat mengisi lini pertahanan negara tersebut. Masa depan karir internasional Struijk kini berada di persimpangan jalan antara menunggu panggilan Timnas Belanda atau beralih membela skuad Garuda. Struijk dinilai memenuhi syarat untuk membela Indonesia karena memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut belum pernah mencatatkan penampilan resmi bersama tim nasional senior manapun. Situasi ketidakpastian di Eropa ini menjadi celah bagi PSSI yang terus menggencarkan program pencarian pemain berkualitas grade A, di mana bergabung dengan Garuda dapat memberikan garansi menit bermain. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dikabarkan sedang mengajukan naturalisasi untuk 6 pemain diaspora, dengan 1 diantaranya diyakini ialah Laurin Ulrich. 6 pemain itu meliputi 2 dari Jerman, 2 dari Belanda, 1 dari Australia, dan 1 dari Amerika Serikat. Laurin Ulrich adalah gelandang VfB Stuttgart 2 yang sedang dipinjamkan ke 1FC Magdeburg di divisi kedua Liga Jerman. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim, Jerman, 31 Januari 2005. Pemuda berusia 21 tahun itu disebut punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot menduga bahwa 1 di antara 2 pemain dari Jerman ialah Laurin Ulrich. Nur Korompot cukup tahu mengenai perkembangan pemain diaspora Timnas Indonesia, sebab proses naturalisasi pemain harus melewati Kementerian Hukum RI.
Sementara itu, bersama FC Magdeburg di musim ini, Laurin Ulrich bermain 36 kali dengan perolehan 3 gol, 3 assist, dan 3 kartu kuning. Gelandang serang berpostur 180 cm itu adalah jebolan timnas Jerman level usia. Transfermarkt mencatat bahwa ia pernah membela U16, U17, U18, U19, dan U20. Pemain Persija Jakarta Witan Sulaiman sangat bersyukur mendapatkan panggilan kembali dari Timnas Indonesia. Jadi dia akan berusaha menampilkan performa terbaiknya. Pemain berusia 24 tahun itu masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil John Herdman untuk pemutaran latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Persiapan skuad Garuda tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Witan Sulaiman menyambut baik mendapatkan pemanggilan kembali dari Timnas Indonesia. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tentunya saya sangat bersyukur sekali dan juga saya sangat bangga sekali bisa dapat panggilan lagi ke tim nasional. Artinya saya juga harus lebih kerja keras lagi, kata Witan. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Pemain berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, tampil memesona bersama klub VVV Venlo di kompetisi kasta kedua Belanda, Eerste Divisie. Striker berpostur 188 cm itu bukan hanya mencetak 1 gol. Zandbergen mencetak seluruh gol kemenangan Venlo atas SC Cambuur Jumat waktu setempat. Zandbergen mencetak 3 gol alias hat-trick saat Venlo mengalahkan Cambuur 3-0. Cambuur bukan lawan sembarangan karena berstatus calon juara Eerste Divisie musim ini. Zandbergen sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur keturunan ibu. Ia mengaku memiliki banyak saudara di Depok, Jawa Barat. Dalam sebuah wawancara tahun 2025, Zandbergen juga mengungkapkan pernah dihubungi oleh staf Timnas Indonesia terkait rencana naturalisasi. Zandbergen saat itu mengungkapkan akan sangat senang jika bisa membela Timnas Indonesia. Zandbergen sudah bermain dalam 31 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Striker berpostur 188 cm itu sudah menjaringkan 11 gol dan memberikan 3 assist. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membangun regenerasi skuad Garuda melalui pengembangan pemain muda berbakat yang tampil di kompetisi domestik maupun luar negeri. Herdman mengungkapkan dirinya lebih tertarik memantau perkembangan pemain muda ketimbang mengandalkan pemain senior. Menurut mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut, Indonesia kini memiliki fondasi regenerasi yang menjanjikan untuk jangka panjang menuju target besar seperti Piala Dunia 2030. Selama berada di Indonesia, Herdman diketahui beberapa kali hadir langsung menyaksikan pertandingan kompetisi domestik Super League guna memantau perkembangan talenta muda Indonesia. Ia menilai regenerasi tidak hanya soal pergantian pemain senior ke junior, melainkan bagaimana pemain muda mendapatkan menit bermain, pengalaman, dan kesempatan berkembang hingga mampu bersaing di level internasional. Herdman secara khusus menyoroti pemain muda seperti Donitri Pamungkas yang dinilainya mampu menunjukkan potensi besar selama pemusatan latihan terakhir Timnas Indonesia. Menurut dia, pemain muda Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh apabila mendapatkan pengalaman kompetitif yang cukup, termasuk kesempatan bermain di luar negeri. Herdman optimis generasi pemain Indonesia saat ini mempunyai potensi besar untuk berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Ia menyebut proses regenerasi yang sedang berjalan akan menjadi fase penting menuju target tampil di Piala Dunia 2030. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, pastikan masih memantau pemain potensial untuk skuad Garuda. Beberapa nama memang akan coba dihadirkan untuk menambah kekuatan Timnas di bawah komando Herdman. Apalagi, mereka akan berlaga di ajang Piala Asia 2027 yang tentu membutuhkan skuad terbaik. Tentunya ini semua menjadi sinyal hadirnya pemain keturunan baru yang coba diproses segera. Herdman menjelaskan bahwa sampai saat ini, mereka masih terus melakukan pemantauan, termasuk beberapa nama yang ada di Jerman, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat.